Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik Anda yang di gereja maupun Anda yang di rumah, yang melihat secara streaming, selamat pagi, berkah dalam. Selamat Natal. Kita bersama-sama merayakan Natal seperti saya katakan tadi, Natal kecuali masalah kelahiran Yesus juga adalah kelahiran iman kita. Kita tak akan sama tanpa Yesus. Dulu ketika saya masih kecil, saya selalu bertanya, kalau Natal tiba itu bertanya, apa iya Yesus itu lahir setiap tahun? Teneh bahasa Indonesianya apa? Kalau ia lahir setiap tahun, maka Yesus itu nggak pernah besar kan? Jadi bayi terus, bayi lahir lagi. Itu gambaran masa kecil saya. Gambaran apakah Yesus lahir setiap tahun di kandang domba itu? Dan ketika saya cukup dewasa, saya memahami tidak. Yesus tidak lahir setiap tahun. Tetapi peringatan Natal adalah tentang memperingati, mengingat kembali bahwa kita pun pernah dilahirkan di dalam iman akan Yesus Kristus. Setiap perayaan adalah kesempatan untuk ngerem itu menghentikan waktu, hening sejenak, menanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah benar hal ini bermakna bagi saya dalam konteks Natal, apakah benar kehadiran Yesus dalam hidup saya itu berguna dan mengubah cara saya hidup. Nah, ingatan yang menguatkan iman kita itu hidup dan bermakna kalau ada dua hal. Yang pertama adalah kalau itu mengubah hidup saya secara pribadi. Yang kedua adalah ingatan akan iman itu membantu kita yang kedua tentang bahwa saya harus menghidupi iman ini secara konkret. Kemarin siang saya membuat polling di Facebook, masih menghidupi Facebook, isinya orang tua-tua kalau Facebook itu. Di Facebook itu saya bertanya kepada umat, mau bertanya dong, nah, dongnya pakai DUNK nih. Mau tanya dong, lalu apa arti Natal bagi Anda? Beberapa dari mereka mengatakan dengan sangat pesimis demikian. Romo, Natal kali ini nggak ada makna sama sekali. Hampa, tak ada sukacita, semuanya adalah penderitaan. Niki orang yang madesu. Madusunya pakai set. Ini anak-anak alay. Yang kedua adalah mengatakan demikian. Luar dari biasanya, keluar dari kebiasaan Romo. Ketika harus mengikuti misa, harus dengan persiapan panjang sekali. Seminggu sebelumnya harus daftar dengan protokol kesehatan yang ketat. Beda banget ama itu apa? Beda banget ama sebelum pandemi. Pokoknya kalau di Facebook, di media sosial itu pokoknya aneh-aneh. Beda banget itu ya BGT. Nah, itulah situasi-situasi yang seperti itu. Ada lagi yang mengatakan, Romo, situasi pandemi ini, Natal tahun ini saya hanya berpikir supaya Natal ini segera berlalu, supaya saya bisa menantikan Natal tahun depan. Itu bahasa Jawane petuk. Mari kita memaknai Natal kali ini. Setiap Natal adalah bermakna, jangan dilewatkan begitu saja. Ada orang-orang yang memaknai dengan lebih positif, mengatakan demikian. Romo, Natal artinya lahir kembali dengan tatanan hidup baru. Nyata-nyatanya pandemi adalah realitas yang saya alami, pandemi adalah salib yang harus saya panggul, inilah kenyataan yang harus saya jalani. Inilah nyata-nyatanya Natal tahun ini. Ada lagi yang lain, seorang perawat teman saya mengatakan demikian. Ini dengan sangat lebih mantap. Dia mengatakan, Romo, Natal artinya melahirkan tanda petik, melahirkan kembali pikiran yang kudu itu apa? Harus sehat, jiwa yang kuat, iman yang teguh, akal budi yang penuh logika, dan empati simpati yang seharusnya lebih greget. Nggak tahu ini, saya nggak tahu terjemahannya. Lebih greget nggak tahu. Harus lebih greget lagi.
Dia mengatakan demikian, saya yakin dia sudah berkali-kali menceritakan pada saya, Romo hari ini teman saya meninggal, Romo hari ini dokter yang menjadi pimpinan saya meninggal karena COVID. Dia mengatakan ini bukan tanpa dasar. Maka Natal adalah pikiran yang sehat, jiwa yang kuat, iman yang teguh, akal budi yang penuh logika. Dan ungkapan yang sangat indah, empati, simpati yang seharusnya lebih dikuatkan. Yang lain lagi ini istri seorang dokter. Teman-teman saya yang jawab dokter-dokter perawat. Dia mengatakan demikian, Natal berarti melindungi dan peduli pada orang lain. Natal masa pandemi seperti tahun ini kita tidak kumpul dengan keluarga, tidak salaman, tidak pakai masker, tidak cipika-cipiki. Tidak pernah saya. Karena masker bukan hanya melindungi kita tetapi juga melindungi orang lain. Situasinya yang pertama tadi situasi tidak semangat, tetapi yang lain bisa memaknai Natal ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat dengan cara yang khusus. Setiap Natal adalah khusus, Natal adalah panggilan untuk menjadi berkat dengan cara yang khusus. Kalau para gembala dalam bacaan Injil tadi datang kepada Yesus, mereka mengalami berkat Allah yang khusus. Tidak ada gembala lain yang mengalami, hanya gembala yang ada di persawahan di Bethlehem sana pada hari itu. Mereka mengalami berkat secara khusus. Dalam sejarah panjang hidup manusia ya hanya kita yang mengalami pandemi seperti ini. Mari kita memaknainya menjadi berkat secara khusus. Jangan lagi ngelokro, jangan lagi tanpa semangat, karena sebagai orang beriman kita yakin akan satu hal, yaitu bahwa di balik penderitaan selalu ada berkat. Entah itu berkat Tuhan bagi kita, entah itu yang kedua, saya diundang Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Jenengan sing ngrungokke berarti ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan dalam kehidupan, dalam perayaan Natal pun situasi yang demikian yang kita renungkan. Natal adalah tentang Yesus yang lahir benar, tetapi juga Natal tentang Maria dan Yusuf pribadi-pribadi yang rencananya dihancurkan oleh Tuhan, tetapi menerima tugas dan rencana yang baru yang lebih baik. Maria seorang gadis berusia 13-16 tahun harus hamil di luar nikah, padahal dia sudah merencanakan pernikahan. Tetapi Tuhan memberi hidup yang baru, tidak ada wanita yang seterkenal dia di dalam kehidupan manusia. Maria, Bunda Yesus. Itu yang pertama. Yusuf seorang laki-laki sudah mau menikah, menyiapkan segala sesuatunya, tetapi kemudian calon istrinya hamil di luar nikah. Tetapi tidak ada laki-laki yang utama yang kita kenang selama masa ini sampai dengan hari ini dalam diri Yusuf. Seorang pribadi sederhana yang mengabdi Tuhan dengan cara yang khusus. Sebagai intermezzo, tahun depan gereja di seluruh dunia ingin merenungkan tahun Santo Yusuf. Salah satu hal yang direnungkan adalah banyak keluarga saat ini kehilangan peran seorang bapak, seorang pemimpin yang ngayomi, seorang pemimpin yang mengarahkan, seorang pemimpin yang ngajak sembahyang. Bapak-bapak masih ngajak sembahyang anak-anaknya, keluarganya. Nah, ini salah satu yang diprihatinkan oleh Bapak Suci, sehingga tahun depan adalah tahun Santo Yosef. Jadi anak-anak yang berhak menuntut bapaknya itu mengajak doa, berhak menuntut bapaknya itu menemani dalam berdoa. Dan yang ketiga, Natal adalah tentang kita. Kita adalah manusia-manusia yang kalau mau sadar mengalami rencana saya dihancurkan Tuhan, supaya saya bisa mengalami hidup lebih baik. Rencana yang dihancurkan Tuhan itu apa? Ada yang pengen jadi romo, akhirnya keluar. Karena Tuhan tidak menghendaki. Ada yang tidak pengen jadi romo, tapi akhirnya jadi romo. Ada yang pengennya jadi tentara, tidak jadi tentara. Yang dulunya tidak pengen jadi tentara, malah diarah-arahkan sampai menjadi tentara.
Mereka yang tidak pengen jadi yang paling merana kan yang sudah mau menikah tapi ditelikung orang misalnya. Kisah-kisah tentang orang-orang yang rencana kehidupannya dihancurkan Tuhan, tetapi Natal adalah kesempatan untuk menerima, inilah hidup saya. Saya harus meyakini Tuhan akan menyertai saya dalam hidup saya yang saat ini, yang belum tentu sesuai dengan rencana saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan pertama mengajarkan kepada kita tentang Allah yang meraja dan hidup dalam diri kita. Bacaan kedua mengajarkan kepada kita tentang Tuhan yang hadir menyertai kehidupan kita. Dan bacaan Injil hari ini menyatakan kepada kita bahwa para gembala yang datang ke dalam kandang domba itu adalah para gembala yang memang bukan rencananya malam itu untuk jagong bayi, tetapi mereka datang dan mereka melihat kebaikan Tuhan. Demikian juga kita mempunyai rencana-rencana hidup yang juga hancur, entah karena pandemi, entah karena situasi kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk hidup kita hari ini. Amin. Nah, itu yang kedua. Satu lagi terakhir, ini mau penutup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, karena saya sudah gembrobios, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tema Natal tahun ini adalah mereka akan menamai Dia Immanuel. Saya mengatakan di pengantar tadi, Immanuel artinya Tuhan yang menyertai saya pada masa lampau, Ia akan menyertai saya pada masa ini, dan Ia akan terus menyertai saya di masa yang akan datang. Itulah iman yang menguatkan kita. Maka mari kita menantikan Tuhan, mungkin rencana-rencana kita gagal, tetapi yakin dalam situasi apapun Tuhan menyertai kita. Ada seorang yang membuat puisi demikian tentang Natal, namanya Joko Pinurbo, bukan Joko Lelono. Sakramen judulnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tubuhmu adalah kandang, tempat seorang perempuan singgah melahirkan anaknya yang malang. Tubuhmu bukit tandus, tempat engkau salibkan Kristus, dan kau biarkan Ia mengalahkan ajal sendirian. Tubuhmu adalah gua batu, tempat jasadnya kau makamkan, dan kau wartakan, di tubuhmu Tuhan bersemayam. Saudara-saudari terkasih, kau lama tak tahu, tak juga paham, pada hari ketiga kuburnya sudah kosong dan tubuhmu telah Ia tinggalkan. Kau kini sibuk mencari Ia di luar badan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya hanya mau mengatakan dengan puisi ini, semoga tubuh Anda adalah perayaan Natal. Ketika Tuhan setiap hari lahir, semoga setiap hari Anda, setiap kali Anda mengamini Tuhan, saya akan menjalani hidup saya sekuat mungkin, saat itulah Anda merayakan Natal. Semoga setiap kali Anda merasakan bahwa Tuhan memberi pengharapan atas hidup Anda merayakan Natal. Semoga ketika Anda membawa kebahagiaan bagi orang lain, Anda merayakan Natal. Semoga ketika Anda menjadi sumber pengharapan bagi orang lain, Anda merayakan Natal. Akhirnya, semoga setiap orang di sekitar Anda melihat bahwa Anda adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup mereka. Semoga keluarga Anda, kalau Anda adalah seorang bapak, melihat dalam diri Anda Immanuel, Tuhan yang tinggal. Semoga keluarga Anda, kalau Anda adalah seorang anak, mereka bisa bersyukur karena Anda lahir dalam keluarga itu. Di dalam anak saya melihat Immanuel. Semoga dalam keluarga kita di gereja ini, setiap pribadi adalah tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat Natal, dan semoga Natal bukan hanya perayaan, tapi Natal adalah Tuhan yang lahir di hati kita, Immanuel,
Dia yang tinggal di dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.